Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 4 Juni. Tanah longsor terjadi di sekitar Taman Caojing, Kota Cilong secara mendadak pada kemarin sore dan bongkahan batu besar yang runtuh membuat jalan terputus. Di saat kejadian, mobil yang berhenti di sekitar terdorong jatuh ke lereng bukit dengan total 10 mobil yang terdampak longsor dan 4 diantaranya hancur terhimpit. 2 korban yang berhasil diselamatkan damkar hanya mengalami luka ringan. Hujan deras berhari-hari memicu longsor di ruas Peining Road, Kota Kilong dekat Taman Caojing tanggal 3 sore. Tanah dan bebatuan menghalangi jalan masuk dan menimpa mobil yang diparkir di sebelahnya. Ada juga mobil yang terseret ke bawah lereng dan sejumlah mobil dan motor lainnya juga ikut rusak. Warga yang melarikan diri dari taksi merasa trauma. 掉头就走，因为我想落石就不是好事嘛，谁知道他来的那么急促，石头这么大，比我车子还大，就给砸烂了。 Dilihat dari udara, longsor membuat lereng gundul. Cakupannya cukup luas, mencapai 4.400 meter persegi. Tanah yang longsor mencapai volume 12.000 meter kubik dan tersebar di Kilong dan kota New Taipei, menghancurkan total 10 mobil dan 2 motor. 4 diantaranya hancur tertindih, 2 orang juga mengalami luka ringan. Biro Jalan Raya mengerahkan mobil derek untuk mengangkat satu persatu kendaraan yang terjebak. Di sepanjang lokasi kejadian, tembok gunungnya merupakan serpihan pasir yang tidak stabil. Longsor sporadis pernah terjadi di masa lalu. Setelah longsor ini, Biro Jalan Raya akan memperkuat perlindungan tembok gunung tersebut. Berhubung banyak bongkahan batu di lokasi, ditambah lagi masih ada batu besar di atas lereng yang beresiko jatuh, pembenahannya memerlukan waktu dan tenaga. Saat ini diprediksi bahwa lalu lintas tidak akan sempat berfungsi normal sebelum Festival Pecun. Paling cepat akan beres tanggal 11 Juni Selasa pagi depan. Kelembaban udara bertambah mulai Selasa dan hujan petir akan turun di seluruh Taiwan. Lokasi curah hujan juga akan meluas mulai besok. Sementara cuaca akan berubah menjadi panas gerah pada hari libur panjang Festival Pecun. Namun hujan akan turun di sebagian daerah pada siangnya. Untuk itu, warga diingatkan membawa payung saat keluar. Kelembaban udara kembali meningkat seiring kehadiran angin monsun timur laut. Hujan petir berpeluang turun di berbagai daerah. Mulai Rabu, cakupan hujan di sisi barat akan meluas seiring bergeraknya sistem awan Tiongkok Selatan menuju timur. Hujan petir juga akan turun di belahan timur. Sementara cuaca untuk libur panjang akhir pekan akan berubah menjadi panas gerah dan hujan petir akan turun di sore hari. Kehadiran Fran minggu lalu membawa curah hujan yang tinggi, namun hingga tanggal 4, kapasitas air yang tersimpan di Waduk Shimen masih bertengger pada 35,1% dan waduk lainnya seperti Waduk Sekang Taichung, Waduk Paihe Tainan dan Waduk Chengwen juga memiliki kapasitas air tersimpan di bawah 50%. Kondisi air masih belum mencukupi. Ajang pameran Computex Taipei 2024 dimulai hari ini. Presiden Lai Ching-te dalam sambutannya menyampaikan harapan untuk mendirikan pulau cerdas berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sementara pendiri Nvidia Jensen Huang yang telah tiba di lokasi sejak pagi mengatakan bahwa AI akan membawa segudang kesempatan bagi Taiwan. Ia mengatakan bahwa Nvidia berniat mendirikan sebuah pabrik baru di Taiwan yang akan merekrut setidaknya 1.000 teknisi dan peneliti. Pendiri perusahaan Nvidia, Jensen Huang, hadir di pameran Computex tanggal 4 pagi. Huang menyampaikan, ia sangat senang dapat berpartisipasi karena kecerdasan buatan akan membawa banyak peluang ke Taiwan. Namun banyak orang penasaran, kota atau kabupaten manakah yang menjadi pilihan Huang untuk mendirikan pusat desainnya di masa depan? We will build a new facility so that we can hire at least 1,000 engineers, chip designers, system designers, software engineers, AI researchers. Menanggapi tibanya era AI, Presiden Lai Ching-te mengungkapkan bahwa ia berharap dapat mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun pulau berbasis AI di Taiwan dan terus membina bakat terkait. 我们大家共同打造台湾成为 AI 的智慧岛。 Industri AI adalah tren di masa depan. Bahkan CEO perusahaan teknologi Intel, Henry Kissinger, juga menyampaikan pidato bertajuk AI. Ia menyinggung bagaimana AI akan digunakan di pusat data dan cloud, PC, dan jaringan internet global, serta aplikasi sampingan di masa depan sehingga membuka peluang baru bagi industri terkait. Chips are the heart of the global economy, and the world needs more flexible and resilient supply chains. And this has given rise to us creating the world's first system foundry for the AI era. Kissinger juga menyampaikan di masa depan Intel akan mengintegrasikan AI ke dalam ekosistem terbuka untuk mempopulerkan teknologi inovatif dan menjadikan AI ada di mana-mana.
Forum Bisnis Pertahanan Taiwan AS akan berlangsung pada tanggal 6 di Taipei, dijadwalkan dihadiri total 27 kontraktor pertahanan AS. Di sisi lain, media asing melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS telah membentuk kelompok integrasi senior untuk Taiwan secara rahasia sejak tahun 2022, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi bantuan militer ke Taiwan, yang juga menunjukkan sikap pemerintah AS mementingkan strategi Taiwan. Perkembangan proses penjualan senjata AS ke Taiwan menjadi sorotan seiring meningkatnya represi berkepanjangan dari Tiongkok. Menurut laporan media AS, pemerintah AS telah membentuk kelompok integrasi senior untuk Taiwan secara rahasia sejak tahun 2022. Komite Advokasi DPR AS juga mengumumkan akan mengevaluasi RUU Anggaran Pendanaan Asing Militer kepada Taiwan sebanyak 500 juta dolar Taiwan dan jaminan pinjaman sebesar 2 miliar dolar Taiwan untuk memperkuat pertahanan Taiwan dalam melawan Tiongkok. Mengincar peluang bisnis hewan peliharaan, maskapai penerbangan khusus untuk anjing pertama di dunia memulai penerbangan perdana pada 23 Mei dari New York ke Los Angeles. Dalam pesawat tersedia pengalaman tiket kelas 1 untuk anjing yang tidak hanya mempersingkat prosedur dan waktu check-in, tetapi juga tersedia ruang yang leluasa untuk bermain dengan santapan mewah. Setelah anjing dan pemiliknya naik pesawat, mereka tidak hanya memiliki tempat duduk yang luas, namun juga ada mainan dan bisa mendengarkan musik. Bantal selimut juga disemprot feromon untuk menenangkan kegelisahan anjing selama di pesawat. Mereka bukan cuma menikmati pijat spa, namun juga disediakan donat, aneka makanan ringan, bahkan champagne khusus untuk anjing. Operator menyampaikan gagasan membuka penerbangan bagi hewan peliharaan telah ada selama 10 tahun. Awalnya karena anjing Great Dane miliknya sulit untuk terbang dengan maskapai penerbangan biasa. Kini ia memberikan solusi bagi pemilik anjing lainnya. Penerbangan perdana telah diluncurkan tanggal 23 Mei dengan rute New York ke Los Angeles. It's a first-class experience for the dog, a business-class experience for people. We cater everything to the dog, trying to lower their anxiety and their stress so they have the most comfortable, fear-free experience. Selain itu, proses boardingnya juga sederhana, cuma perlu check-in 1 jam sebelum keberangkatan. Namun jika ingin naik penerbangan ini, kocek pemiliknya harus cukup. Tiket 1 orang ditambah seekor anjing rute New York Los Angeles hampir mencapai 200.000 dolar Taiwan. Dari New York ke London biayanya 260.000 dolar Taiwan. Saat ini, 1 kali penerbangan dapat mengangkut hingga 10 pemilik dan 10 ekor anjing. Maskapai ini berencana membuka lebih banyak rute di masa depan untuk menurunkan tarif sehingga lebih banyak pemilik dan anjingnya dapat menikmati perjalanan mewah. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.